lagi jalan-jalan ke Hong Kong, pastinya nggak lengkap nih kalau kita nggak jalan-jalan ke salah satu destinasi wisata yang ada di The Victoria Peak. Karena The Peak ini adalah salah satu objek wisata yang pemandangannya tuh indah banget. Jadi kita bisa ngeliat Victoria Harbour dan gedung pencakar langit dari atas sini nih good friends. Sebelum lanjut membahas The Victoria Peak, kita mau cari makanan dulu nih good friends. Ya lebih tepatnya kulineran tipis-tipis lah ya. Dan kita nggak mau terlalu jauh, jadi kita cari yang deket-deket hotel aja, yaitu di deket hotel kita di daerah Tsim Sha Tsui. Nah jadi tujuan utama kita bingung ya, kayaknya kita udah bosen dengan makanan Hong Kong gitu ya. Jadi kita mau cari makanan khas Jepang yaitu Ichiran Ramen. Nah Ichiran Ramen ini merupakan salah satu ramen yang terkenal di Jepang dan hanya ada di Jepang, New York, Hong Kong, dan Taiwan. Jadi mumpung di Hong Kong kita cobain lah ya Ichiran Ramen yang ada di Hong Kong. Nah ini kita jalan kaki berdasarkan Google Maps gitu ya good friends. Sebenarnya awalnya kita agak sempat nyasar tapi akhirnya sampai juga gitu. Nah ini tempat Ichiran Ramennya, jadi kita langsung turun aja ya good friends. Jadi di Ichiran Ramen kita langsung sampai ke bawah, itu kita menuju ke mesin pemesanan aja nih good friends. Dan untuk menunya nggak terlalu banyak, jadi nggak perlu khawatir bingung mau pesen apa gitu ya. Nah ini kita pesen yang klasik tonkatsu ya kalau nggak salah. Dan harganya itu $98 Hong Kong. Nah kalau misalnya good friends mau tambah topping, tinggal pilih aja, langsung lakukan pembayaran. Dan menurut aku untuk Ichiran Ramen dengan seharga ini di Hong Kong ya termasuk murah. Dan aku nggak tahu sih untuk harga di Jepang ya. Tapi yang pastinya kalau misal kita cek di Indonesia, yang instannya aja gitu ya, Ichiran Ramen itu nyampe 300.000 sampai dengan 500.000. Jadi kalau misalnya di sini kan kita makan pasti lebih murah dan lebih fresh pastinya. Jadi kita nggak mau lewatin makan Ichiran Ramen di Hong Kong. Nah ini kita pas udah pesen, kita dicek pesanannya, terus nanti kita diarahkan untuk duduk di meja tertentu. Karena memang di Ichiran ini kan model bangkunya satu-satu gitu ya good friends. Jadi mereka tuh lebih ke private gitu loh. Nah ini kita langsung diarahin, kita duduk di tempat masing-masing. Nanti kalau misalnya kita udah sampai meja sini, kita bakalan dikasih kertas gitu loh good friends. Jadi nanti tinggal kita checklist aja, kita mau nambah apa. Misalnya ada request nih, nggak pakai daun bawang atau nggak pedas atau gimana, itu bisa langsung di checklist di sini. Dan kalau kita udah selesai isi kertas ini, kita langsung aja pencet belnya. Nanti orangnya itu bakalan buka jendelanya gitu dan ambil sesuai dengan requestan kita. Nah nanti jendelanya ditutup lagi, udah deh tunggu sampai ramen kita keluar. Nah di depan itu ada gelas sama keran gitu ya good friends. Keran gitu kan, dispenser maksudnya. Jadi kalau misalnya good friends mau minum, tinggal langsung buka aja dispenser air ini. Jadi airnya itu ya kayak teh anget gitulah gitu good friends. Nah ini ramen kita udah dateng, jadi kita mau siap-siap makan dulu. Oh iya, untuk menu ramen Ichiran Hong Kong gitu ya, di sini dagingnya hanya tersedia daging babi, jadi ini non halal. Dan kalaupun misalnya tersedia daging ayam gitu ya, diharapkan kalau misalnya good friends nggak bisa memakan daging pork, itu nanti ditanyakan dulu, takutnya kualinya gitu ya nyampur atau gimana, karena kan lebih baik ditanyakan dulu, oke?
Selesai makan Ichiran ramen, terus kita jalan-jalan lagi ke dekat hotel kita gitu ya. Dan kebetulan ini lagi hujan, dan kita tuh selalu ngeliat di restoran ini tuh ramai pengunjung gitu ya. Dan ternyata ini tuh street food ala Hong Kong. Nah ini kalian bisa pesen varian menu street foodnya ya. Dan aku sih tertarik dengan kayak baksonya, terus juga ada congfannya di sini dan ada mie Hong Kongnya. Kalau nggak salah untuk mie Hong Kong itu harganya $20 ya. Nah terus ada bakso-baksonya, ini kayak ala-ala street food Korea juga gitu nggak sih? Jadi kayak di sate-sate gitu terus diangetin terus kita tinggal makan. Nah ini karena kita udah kenyang gitu ya makan Ichiran ramen, jadi kita mutusin untuk bawa ke hotel aja untuk makan siang gitu. Nah lanjut dari street food Hong Kong kita menuju bakehouse, karena kan terkenal banget ya bakehouse Hong Kong yang egg tartnya. Jadi kita pengen ngerasain nih egg tart di Hong Kong bakehouse seenak apa gitu. Dan untuk antriannya sih nggak gitu lama ya good friends, jadi kita nunggu sekitar 10 menitan aja. Dan selain egg tartnya mereka juga banyak varian lainnya, tapi karena kita tertarik dengan egg tartnya jadi kita cobain egg tartnya. Dan finally ini kita udah beli dan kita langsung cobain langsung karena enak dimakan anget-anget. Setelah dari bakehouse kita mutusin untuk balik ke hotel dulu, terus cobain nih street food yang tadi kita beli. Jadi di sini ada fishball terus congfan ya. Fishballnya sih kurang lebih sama lah kayak bakso ikan kita di sini, cuma mereka tuh versi lebih lembut. Jadi ini cuma dibumbuin soy sauce sama chili aja ya. Jadi nggak ada gurih-gurihnya, cuma sedikit asin dan pedas. Dan untuk mie Hong Kongnya juga sama sih. Di sini kita merasa kurang rasa aja sih, jadi kayak makan mie dikecapin aja. Perjalanan menuju The Victoria Peak kita menggunakan MTR. Jadi kalau misalnya good friends naik MTR nanti turunnya di Central Station ya. Dan kurang lebih tuh jalan kaki 10 menit. Jadi nanti habis dari Central kita pasti ketemu jalan Charter Garden, terus nanti langsung menuju ke stasiun The Peak-nya. Nah kalau misalnya good friends naik bus, nah ini ada pilihannya nih good friends. Jadi pas aku cari tahu di sana juga bisa naik bus. Nah kurang lebih juga jalannya 5 menit lebih cepat dari kita naik MTR, karena memang stasiun bus itu lebih dekat ke stasiun The Peak Tram. Nah bagi good friends yang tanya-tanya WC di Hong Kong itu gimana sih, sering dapet zong atau enggak? Jawabannya enggak ya. Selama aku di Hong Kong toilet umumnya itu bersih, jadi nggak pernah dapet yang zong. Ini contohnya yang di MTR deket gardennya nih good friends. Nah mereka juga sistemnya udah canggih, jadi tanpa sentuhan good friends udah bisa langsung flush. Dan ini dia suasana di Charter Garden-nya nih good friends. Jadi emang Charter Garden itu konsepnya taman yang berada di tengah kota gitu ya. Jadi mereka itu diapit dengan gedung-gedung pencakar langit. Dan kebetulan pas di bulan Maret ini cuacanya kan dingin dan ada hujannya juga. Jadi memang suasana itu makin syahdu gitu, enak banget walaupun kita tuh berada di tengah-tengah gedung yang tinggi ini. Nah kurang lebih kita jalan menuju stasiun Peak Tram itu 10 menit lah. Jadi kita harus nyebrang-nyebrang gitu dan pakai aja Google Maps atau enggak lihat arahannya. Dan ini dia finally kita udah sampai akhirnya setelah 10 menit perjalanan gitu ya. Tapi nggak berasa juga sih karena memang pemandangannya bagus juga. Nah ini kita sudah beli tiket secara online melalui aplikasi Klook. Jadi kalau misalnya good friends belum beli tiket online bisa langsung beli tiket di tempatnya. Tapi kalau misalnya good friends udah beli tiket secara online bisa langsung masuk ke bagian pemeriksaan tiketnya. Kebetulan aku udah beli tiket Peak Tram dan Sky Terrace-nya itu melalui aplikasi Klook. Dan kalau nggak salah tiket PP Peak Tram dan Sky Terrace 428 itu sebesar 260 ribuan nih good friends. Jadi nanti bisa dicek langsung di Klooknya aja ya. Pas kita masuk ke stasiun Peak Tram-nya, ini bener-bener suasananya tuh kayak museum gitu ya good friends. Jadi mereka menyediakan kerangka Peak Tram yang dipakai zaman dulu gitu. Jadi kita bisa ngelihat pertama kali Peak Tram ini diciptakan seperti ini dan ada sejarah-sejarahnya. Dan yang perlu good friends siapkan hanya aplikasi Klooks-nya aja ya. Tergantung sih belinya di mana, di Klooks atau di aplikasi lain. Nah, nanti tinggal di-scan barcode-nya.
Bisa kelihatan kan melalui video, jadi tuh ruangannya bener-bener estetik banget. Dari dinding-dindingnya, langit-langitnya itu bener-bener diciptakan kayak se-estetik itu. Jadi kalau misalnya Good Friends suka dengan art, seni gitu ya, pasti cocok banget ke sini. Oh iya, di The Victoria Peak ini juga ada museum Tussauds-nya ya. Jadi kalau misalnya Good Friends mau lihat patung-patung ala selebriti gitu ya, bisa juga sekalian beli tiketnya secara online ataupun langsung. Oke, sudah sampai di antriannya. Jadi kita bisa lihat nanti ini akan ada beberapa antrian. Jadi Good Friends pilih aja tuh kira-kira antriannya yang paling dikit di mana. Dan menurut aku, pemandangan yang paling bagus saat naik The Peak Tram itu dipastikan posisinya duduk di sebelah kanan pas kita naik ya. Karena memang pasti akan jauh lebih bagus dibandingkan posisi yang kiri. Apalagi kalau misalnya Good Friends dapet yang paling depan. Nah itu tuh udah bagus banget dah posisinya, depan dan bagian kanan. Perjalanan ke Peak Tower menggunakan Peak Tram kurang lebih memakan waktu selama 25 menit. Waktu yang terbaik saat kita masuk ke Sky Terrace adalah di sore hari. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan 3 pemandangan sekaligus, yaitu di saat sore hari, matahari terbenam, dan city light di saat malam hari. Dan setelah sampai di Peak Tower, ini kita akan disuguhi dengan pusat perbelanjaan gitu Good Friends. Jadi kalau misalnya Good Friends mau beli souvenir-souvenir, ini juga bisa lihat-lihat nih di sini karena banyak banget. Dan menurut aku sih suasananya ini kurang lebih kayak di Ladies Market ya. Cuma kan kalau di Ladies Market itu kan outdoor. Nah, ini versi di indoornya. Jadi mereka tuh menjual berbagai souvenir mulai dari gantungan kunci, terus kulkas, tempelan gitu ya, dan itu udah dibanderol dengan harganya sekian Hongkong dollar gitu. Nah jadi kalau misalnya Good Friends nggak sempet ke Ladies Market, bisa langsung belanja souvenir di sini. Dan harganya juga nggak jauh beda sih kalau aku bandingin gitu ya dengan harga yang di Ladies Market sama yang di Peak Tower ini. Jadi kita nggak rugi-rugi banget lah ya kan. Nah ini Madame Tussauds-nya, jadi kalau misalnya mau free foto bisa di bagian depannya. Tapi kalau misalnya mau lebih banyak gitu ya selebriti-selebritinya, itu ada di dalam dan harus bayar. Nah ini awalnya kita langsung menuju ke Sky Terrace-nya, tapi saat itu kita kayaknya nggak memungkinkan ya. Jadi berkabut banget gitu Good Friends, dan itu kan kita cuma bisa naik sekali, dan kalau udah keluar nggak boleh masuk lagi. Jadi kita mutusin kayaknya kita bakalan jalan-jalan di area luar Peak Tower-nya sambil cari kulineran yang kira-kira unik gitu. Nah ini bisa dilihat ya, jadi kabutnya tuh setebal itu. Percuma kalau misal kita naik ke Sky Terrace, kita nggak akan dapat pemandangan apa-apa. Dan kita tuh sambil berdoa semoga pas kita naik ke Sky Terrace-nya itu suasananya udah terang, udah nggak berkabut. Jadi kita lihat aja ya nanti kita dapat pemandangannya atau enggak. Nah ini kita udah mulai mau cari-cari makanan yang unik dan kita ketemu mochi mangga. Jadi di sini sih nggak cuma mochi mangga, jadi ada yang lain juga macamnya gitu. Tapi aku lebih tertarik ke mochi mangganya. Nah ini kita beli satu mochi mangga seharga 28 dolar Hong Kong. Dan untuk mochinya sendiri ini cukup kenyal dan rasanya nggak terlalu manis ya untuk mochinya sendiri. Tapi adonannya itu lumayan tipis. Dan untuk mangganya sendiri ini rasanya cenderung manis banget. Kalau aku sih agak kurang suka ya kalau misalnya mangganya terlalu manis. Tapi kalau misalnya Good Friends suka dengan mangga yang manis, ini cocok banget pasti di lidah Good Friends. Terus kita keluar ke area luarnya di Peak Tower ya. Dan ternyata di area luarnya itu bagus Good Friends. Jadi kalau misalnya Good Friends kesini mesti disempet-sempetin karena suasananya bagus. Dan kalau misalnya buat video estetik tuh dapat banget. Nanti aku kasih lihat ya hasil video estetik aku.
Nah ini cuaca lagi berkabut, dingin, angin kenceng. Jadi kalau misalnya good friends kesini, cek cuaca dulu dan pastiin pakai pakaian yang nyaman. Terutama kalau lagi musim dingin itu bawa jaket gitu ya. Nah ini dia kurang lebih video estetik aku, jadi silahkan dilihat-lihat ya. Only $10. Manca. Dan wow. Lanjut setelah kita ngebuat video estetik, kita mampir ke Sevelnya. Jadi kita di Sevel itu pasti tujuannya mie instan sih, karena kan lagi dingin banget, pengen makan yang anget-anget. Dan ternyata pas kita seduh gitu ya kan, masih panas nih di dalam gedung. Tapi pas udah keluar, kita makan di area luar, langsung dingin gitu mie instannya good friends. Jadi kalau misal good friends mau makan mie instan gitu ya dengan cuaca dingin di peak tram, mendingan makannya di area dalam Sevelnya aja. Nah ini kita juga pesen snack lainnya, jadi dia kayak daging ham digulung gitu nih good friends. Ini diangetin di microwave-nya dan rasanya enak, smoky-nya tuh berasa banget. Jadi kalau misal good friends mau ke Sevel, ini menurut aku wajib sih dicobain sosis ham gitu. Tapi aku nggak tahu sih ya ini halal apa enggak, karena tulisannya kan Kantonis ya, jadi aku kurang paham sih. Jadi kalau misal good friends mau makan ini, harap dicek dulu mungkin melalui Google Translate. Dan pas matahari terbenam, ini kabutnya tuh udah mulai hilang nih good friends. Dan matahari terbenamnya juga udah kelihatan banget ya. Jadi bayangin dong kalau misal kita di posisi sky terrace, matahari terbenam bagus kayak gini. Jadi pasti oke banget kalau misal good friends datang di di sore hari. Nah ini kita langsung menuju ke sky terrace-nya untuk menikmati pemandangan dari atas. Nah langsung aja tiket kita di-scan. Nanti juga petugasnya pasti akan info. Kalau misalnya memang lagi cuacanya nggak bagus, biasanya mereka menyarankan untuk tidak naik ke atas dulu. Karena kalau sudah keluar, tidak boleh masuk kembali. Ingat. Nah ini kita langsung menuju ke atas, naik ke eskalator. Kurang lebih pemandangannya kayak gini nih good friends. Jadi aku tuh puas banget selama di Hong Kong, karena walaupun dingin gitu ya, suasananya itu dapat banget dan cuacanya juga mendukung, dingin gitu ya, nggak panas. Jadi menurut aku lebih baik dingin sih dibandingkan panas. Tapi aku nggak tahu sih ya kalau misalnya di bulan lainnya pas kita naik Sky Terrace itu panas atau enggak. Tapi sih yang pasti anginnya akan lebih besar gitu ya kalau kita naik ke Sky Terrace-nya. Karena di Sky Terrace ini hanya atap gitu ya untuk melihat pemandangan, jadi good friends disarankan makan dan ke toilet dulu karena di sini tidak tersedia toilet ataupun restoran. Dan good friends bisa naik ke bagian atasnya. Di sini ada teropongnya. Kalau misalnya good friends mau menggunakan teropongnya, ini harus bayar sebesar $5 Hong Kong. Dan ini tuh kita bisa ngelihat dari deket Victoria Harbour. Jadi pembayarannya bisa melalui Octopus juga. Kalau misalnya kalian mau foto-foto di sini menggunakan handphone itu bisa banget. Dan di sini juga tersedia fotografernya ya, cuma bayar. Nanti biasanya mereka menyodorkan gratis nih untuk foto, tapi dilihat dulu hasilnya. Kalau oke baru nanti bayar. Untuk hasil fotonya sendiri kalian bisa melihat di arena luar Sky Terrace-nya. Jadi nanti ada penjaga digital print-nya. Untuk harganya memang lumayan sedikit mahal good friends, tapi kalau misalnya memang good friends mau cetak gitu ya, karena kan sekali-sekali gitu ya, boleh banget kalau misal memang ada budgetnya.
Oke, sekian dulu review dari kita mengenai Sky T-Race yang ada di Peak Tram. Terima kasih yang sudah nonton sampai di akhir video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!